Televisi. SDN Punten 01 gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pengambilan rapot. Sekolah Dasar SD, Negeri Punten 01 gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pengambilan rapot di Gedung Balai Desa Punten yang berada di Jalan Raya Punten nomor 19 Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 pagi. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan talk show dengan tema, Aku Bisa Jadi Pengusaha, dengan menghadirkan 3 pengusaha milenial yaitu Lili Indahani founder of Kreatif Kokedama, Alfredo Dilan owner Cukai Apel Vanderman dan Nara Marsudi owner Ramayana Keripik Apel. Dijelaskan oleh salah satu guru SD Negeri Punten 01 Fitria Anggraeni bahwa pada hari ini dilaksanakan kegiatan Gebyar Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5. Dari fase A hingga fase C mengambil tema kewirausahaan, untuk fase A untuk kewirausahaan mengambil tema olahan produk susu. Fase B olahan sayur dan fase C olahan dari kedelai dan apel, jelasnya. Kepala Sekolah SD Negeri Punten 01 Lilis Iswanti juga menjelaskan bahwa pada hari ini dilaksanakan kegiatan penerimaan rapot siswa kelas 1 hingga kelas 5. Rapot ini, hasil pembelajaran tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Selain penerimaan rapot pada hari ini juga dilaksanakan Gebyar P5 yang dilaksanakan di bulan April hingga bulan Mei kemarin. Jadi selama 21 hari anak-anak kita ajak berlatih kewirausahaan dan pada hari ini diisi juga dengan kegiatan talk show, di mana kami menghadirkan pengusaha-pengusaha milenial Kota Batu yang memberikan banyak ilmu tidak hanya kepada siswa namun juga orang tua wali. Dan kami yakin kegiatan ini akan bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman baru yang bisa langsung dipraktekkan untuk anak-anak kami dan juga oleh wali murid. Dengan dilaksanakan talk show tadi kami berharap akan muncul anak-anak didik kami yang tidak hanya bercita-cita menjadi pilot, polisi dan sebagainya namun ternyata dengan wirausaha nantinya mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat seperti para pemateri yang kami hadirkan pada talk show dengan tema, Aku Bisa Jadi Pengusaha, ini harapnya. Disampaikan pula oleh Nara Marsudi owner Ramayana Keripik Apel usai pelaksanaan talk show bahwa dirinya juga selaku konsultan di Pusat Pelayanan Usaha Terpadu di Kota Batu. Memang tugas kami adalah mendampingi terkait bagaimana peningkatan pengusaha baru termasuk pelaku-pelaku usaha yang sudah ada dan bagaimana kita fokus peningkatan kelas terhadap pengusaha di Kota Batu. Pada hari ini kita mengadakan talk show dengan siswa SD Negeri Punten 01 Batu dengan tema Berani Menjadi Pengusaha. Poin yang kami sampaikan bagaimana memotivasi untuk menanamkan tentang dunia kewirausahaan kepada anak-anak kita sebagai tantangan ke depan bahwa sulitnya dunia kerja akan terjawab bagaimana kita mengambil profesi sebagai wirausaha atau entrepreneur. Dan ini adalah salah satu pilihan dari pilihan kalau mau menjadikan pendidikan tingkat tinggi untuk menjadi pegawai atau pekerja. Salah satu pandangan kami bagaimana kita menciptakan kewirausahaan baru yang kita tanamkan terhadap anak-anak didik kita dalam tema belajar Pancasila sehingga mereka akan jauh mengenal dunia wirausaha dan ini bisa menjadi satu alternatif profesi yang mereka jalani untuk menghadapi dunia kerja ke depan. Sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pemberdayaan terhadap masyarakat serta meningkatkan kehidupan mereka agar lebih baik lagi. Dan untuk materi pada talk show TED ada 3 poin yang disampaikan oleh para pemateri. Saya menjelaskan kegiatan hari ini adalah Gebyar P5 SDN Punten 1 untuk kegiatan hari ini. Jadi begitu Bapak Ibu wali murid masuk, mereka melewati bazar. Bazar ini isinya adalah produk dari tema P5 yang dibuat oleh anak-anak. Jadi karena anak-anak tema P5-nya adalah kewirausahaan dan tiap fase ini punya produk unggulannya sendiri. Untuk fase A, produk unggulan susu, fase B, olahan sayur, dan nanti fase C kita bisa lihat sebelah sana. Jadi di sini ada 3 tenda, semua tenda punya tema-temanya, nanti boleh dilihat ke sana. Begitu setelah masuk di bazar, bahwa ibu guru ada talk show di dalam dengan 3 pemateri. Setelah selesai talk show, mengambil rapor, lalu sudah selesai kegiatan hari ini. Seperti itu, Pak. Kegiatan ini diikuti oleh berapa orang atau siswa seperti apa? Ya, kegiatan ini untuk wali muridnya terdiri dari wali murid dari SDN Punten 1 sekitar 400-an. Iswanti, Kepala SDN Punten 1, Kota Batu. Pada hari ini kebetulan kami mengadakan kegiatan
Yang pertama adalah penerimaan raport hasil pembelajaran tahun 2023-2024 serta gebiar P5 yang kita laksanakan di bulan April hingga bulan Mei kemarin selama 21 hari. Anak-anak kita ajak untuk berlatih kewirausahaan. Dan acara hari ini diisi juga dengan kegiatan talkshow di mana kami menghadirkan pengusaha-pengusaha milenial Kota Batu, pengusaha-pengusaha muda Kota Batu yang memberikan banyak ilmu tidak hanya kepada siswa namun juga kepada orang tua. Kami yakin kegiatan ini nantinya akan bisa memberikan pengetahuan, pengalaman baru yang bisa langsung dipraktekkan oleh anak-anak kami dan juga oleh wali murid. Seperti itu. Untuk hari ini penerimaan rapot siswa kelas berapa? Untuk hari ini penerimaan rapot kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ya. Itu harapan dengan kegiatan ini seperti apa dengan talkshow juga tadi itu? Ya, harapan dari kami sebagai kepala sekolah nantinya akan muncul anak-anak didik kami yang tidak hanya mungkin bercita-cita menjadi pilot, menjadi polisi dan sebagainya, namun ternyata dengan wirausaha mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat seperti pemateri yang hari ini kita hadirkan. Saya Mas Yudi, kebetulan saya adalah konsultan di Pusat Layanan Wisata Batu di Kota Batu. Ya memang konsultan itu memang tugas kami mendampingi terkait bagaimana peningkatan penubuhan wirausaha baru, termasuk pelaku-pelaku usaha yang sudah ada, bagaimana kita fokus untuk menaikkan kelas terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Batu. Nah, hari ini kita talkshow terhadap SDN 1 Punten terkait berani menjadi wirausaha. Nah, jadi poin yang kami sampaikan adalah bagaimana kita memotivasi untuk menanamkan tentang dunia wirausaha terhadap anak-anak kita sebagai tantangan ke depan, bahwa sulitnya dunia kerja ini adalah terjawab dengan bagaimana kita mengambil profesi menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Ini salah satu pilihan yang dari 3 pilihan kalau mau menjadikan pendidikan tingkat tinggi atau menjadi pegawai atau pekerja. Nah, salah satu pandangan kami adalah bagaimana kita menciptakan wirausaha baru yang kita tanamkan terhadap anak-anak didik kita dalam tema pelajar Pancasila, hingga mereka akan jauh lebih mengenal tentang dunia wirausaha, dan itu bisa menjadi satu alternatif profesi yang mereka jalani untuk menghadapi dunia kerja ke depan, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan tenaga kerja baru, pemberdayaan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan kehidupan mereka jauh lebih baik sebenarnya. Yang disampaikan ini tadi apa Pak? Untuk materi yang disampaikan intinya? Kalau materi ada 3 poin, dari masing-masing materi kan ada 3 tadi. Jadi ada 3 poin yang saya tekankan adalah terkait bagaimana memotivasi mereka. Jadi sebagai orang tua bagaimana memotivasi untuk anak-anaknya terkait gambaran dunia usaha entrepreneur ke depan seperti apa, sehingga ada minat dari anak-anak didik itu tumbuh dalam jiwanya, tumbuh sebagai jiwa seorang entrepreneur. Jadi terkait motivasinya dulu. Nah, yang kedua adalah terkait bagaimana sikap menjadi seorang entrepreneur adalah perilaku dan attitude yang memang harus dicamatkan kepada mereka. Personal brandingnya menjadi seorang wirausaha yang mandiri, yang punya tanggung jawab, yang jujur. Ini salah satu poin penting basic dasar ketika mereka menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Dan yang poin yang ketiga yang nggak kalah penting adalah keterampilan, skill atau ilmu pengetahuan tentang dunia usaha. Ini juga akan mendampingi mereka bagaimana mereka menjalankan bisnis secara efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi harapan mereka bisa tercapai dengan maksimal. Dan kami melalui Kementerian Koperasi UKM dan Dinas Pemerintah dan Pemerintah Kota Batu, kami punya pusat pelayanan usaha terpadu. Memang konsep kami adalah bagaimana kita meningkatkan atau mendampingi pelaku usaha UKM. Nah, silakan itu dimanfaatkan. Kita banyak fasilitas seperti rumah kemasan, legalitas, baik itu nanti NIB, PRT ataupun standar sertifikasi yang lainnya yang mungkin barangkali dibutuhkan, atau terkait beberapa pelatihan yang memang dibutuhkan. Nah, alamatnya ada di Jalan Abdul Ghani atas nomor 2, depannya Hotel Abdul Usman. Nah, apa itu silakan dimanfaatkan, itu memang punyanya masyarakat Kota Batu. Bagi Bapak Ibu yang punya usaha silakan itu dimanfaatkan. Nanti itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Udi.
ini masih terbentuk izin usaha. Baik, ini terakhir dari yang terakhir. Jadi